Saya bisa saja menendang semuanya sampai akhir dengan satu tendangan. Namun mereka diejek karena mengatakan mereka hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup. Setiap kali mereka bergerak, para siswa bersiap untuk membuka pintu. Saya mencemooh hal itu. Lao Tzu secara langsung memperlakukan gerbang kematian sebagai wilayah rakyat jelata. Jika saya tidak menyukai seseorang, saya tinggal tembak saja. Knight Kai membimbingku untuk membangkitkan sistem template 1000 panah. Dia juga memperoleh bakat regenerasi terkuat. Kombinasi keduanya dapat memberiku sensasi kematian yang tak terbatas. Saya melakukan push-up seperti orang gila di ruang tamu. Ia juga mengatakan pada saat yang sama bahwa masih ada waktu 3 hari lagi. Akan dibuka dalam 3 hari. Bakat FG terbangun 3 tahun lalu. Pada saat yang sama, permainan bernama Myriad Realms Characters diaktifkan. Ia dapat memiliki kekuatan seperti orang kuat manapun. Karakter pertama yang cocok denganku adalah KAI. Templat karakter. Setelah pencocokan, kemampuan dan kekuatannya perlu dibuka. Metode membuka kunci 1, lari 500 km sehari. 000 push-up. Kecepatan membuka kunci ini cepat. Itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Tapi saya akan mengalaminya dengan cara ini. Karena saya akan mati di tempat. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Akhirnya, saya memilih metode membuka kunci kedua. Volume pelatihan dikurangi menjadi 110. Namun perlu dipertahankan selama 30 hari. Tinggal 3 hari lagi, bung. Kamu kembali. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun melompat ke sofa. Aku mengangguk. Apa kebijakan sekolah akhir-akhir ini? Untungnya, setelah pertukaran basa-basi singkat, saya memulai hari pelatihan baru saya. Chen Xiaoxiao berbicara ke teleponnya di kamar. Ming Xuangjie, aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan tarian Phoenix 9 surga milikmu. Anak kecil, kamu telah membuat pilihan yang tepat. Saya tahu semua ini tentang Suster Ming Xuang. Namun, hal itu sedikit mengganggu ujung saluran lainnya. Kau pasti tahu kebutuhanku, kan? Jangan khawatir. Sepupunya Lele. Mereka akan membawa serta saudaramu. Saya berlari ke sekolah pagi-pagi sekali. Hal ini segera memicu diskusi yang ramai. Terdengar pula berbagai macam tawa mengejek. Ketika aku membangkitkan bakat peringkat F-ku. Setelah mengalami hal ini, jadi saya memilih untuk mengabaikan tatapan mereka. Jatuh langsung ke panel sistem. Menyelesaikan 50 km. Satu lagi selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah 500 squat dan 500 push-up. Mataku sedikit. Hanya 1 langkah lagi yang diperlukan untuk membuka templat KAI. Tepat saat aku hendak melakukan push-up, tiba-tiba keributan terjadi di kerumunan. Saat berikutnya, 2 gadis yang sangat cantik berjalan melewati kerumunan. Muncul di depanku. Saya tertegun sejenak karena si kembar. Anda sudah menjadi seorang Buddha, kan? Salah satu gadis. Ini menarik saya kembali ke kenyataan. Ya, apakah kamu? Meskipun tidak ada penghinaan di mata orang lain. Namun ada sedikit rasa jijik. Kaulah yang benar. Gadis itu mengeluarkan sebuah kartu tanpa ekspresi. Lalu jepit dengan lembut. Pada saat yang sama, saya menerima petunjuk aneh. Anda telah bergabung dengan tim Lin Miaoi dan Lin Xiaoru. Dalam permainan bertahan hidup ini, Anda akan bermain dalam mode tim. Gila, kartu tim. Akhirnya saya mengerti sedikit. Lin Miaoi dan Lin Xiaoru. Mereka tampaknya teman sekelas. Saya pikir itu sepupu saya yang bernama Yu Lele. Memikirkannya lagi. Kedekatan hubungan Xiao Xiao dengan hiburan. Berdasarkan komposisi tim saat ini. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti? Awalnya saya pikir saya telah lulus event penjara bawah tanah yang pertama. Itu akan membuat gadis kecil itu merasa tenang. Tapi sepertinya aku lupa. Gadis kecil itu sangat khawatir dengan bakat tingkat S-nya. Ya, sepertinya saya tidak bisa keluar dari tim ini. Dan apakah ini model distribusi yang berbasis pada pekerjaan? Senyum tipis tersungging di bibirku. Model ini benar-benar apa yang saya inginkan. Masuk ke portal. Suara ombak bergema dari Bawei. Ketika itu muncul kembali. Aku menemukan diriku di lautan luas. Pada saat yang sama, sebuah suara aneh muncul jauh di dalam pikiranku. Anda telah memasuki dunia bawah tanah tingkat ujian. Contoh saat ini Ocean. Aturan bertahan hidup ditetapkan di dunia lautan yang tak berujung. Setiap orang dapat memperoleh mantra kafan awal. Tingkatkan dengan menggunakan material yang tersedia. Aturan 2. Berbagai peti sumber daya tersedia di laut. Anda bisa mendapatkan makanan setelah dibuka. Sungai itu juga berisi senjata dan berbagai material. Aturan ketiga. Monster apapun di laut. Setelah membunuh, ada kemungkinan tertentu bahwa peti sumber daya akan jatuh. Aturan 4. 3 hari pertama adalah masa perlindungan pemain baru. 7 hari berikutnya adalah masa bertahan hidup. Aturan kelima. Bertahan sampai hari terakhir. Hitung berapa kali Anda menjadi penakluk setelah menyelesaikan ruang bawah tanah. Evaluasi berdasarkan tingkat penebangan. Dan level dan keuntungannya sendiri. Kelangsungan hidup laut. Bagi saya, itu semua sama saja. Lin Miaoi dan Lin Xiaoru sudah mulai membahasnya.
Semoga beruntung dalam bertahan hidup di laut. Sedangkan aku dan adikku, kami abaikan saja. Meskipun saya bagian dari tim mereka. Namun mereka memilih model distribusi berdasarkan pekerjaan. Tidak hanya itu saja. Bahkan penerbangannya pun independen. Mereka terhubung karena mereka berada dalam satu tim. Ketika mereka menatapku. Namun kemudian mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka terdiam. Aku berdiri di atas papan kayuku, sambil jongkok dalam-dalam. Latihan semacam ini sungguh konyol. Karena tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih. Itu juga tidak meningkatkan statistik fisik awal. Pengajuan saudara perempuan. Lin Miaoji marah tanpa alasan. Lin Xiaoru menggelengkan kepalanya sedikit. Pemimpin serikat hanya meminta kami untuk membantunya menyelesaikan permainan. Itu tidak berdampak pada kami. Setelah berkata demikian, dia berbalik menatap lautan tak berbatas. Saya melihat atribut saya sendiri. Nama pengajuan bakat regenerasi F level. Level 0, dengan 100 fisik dan 10 roh. Belum ada keterampilan yang tersedia. Aku menghela napas lega. Karena di dunia ini, beberapa ahli strategi yang kuat. Ia dapat secara paksa melihat informasi milik orang lain. Saya tidak ingin sistem saya terekspos. Regenerasi bakat level F. Bakat kemampuan. Ia dapat beregenerasi ketika tubuh menderita cedera. Memulihkan bakat yang sangat kuat. Namun levelnya terlalu rendah. Bahkan jika aku hanya punya kepala tersisa sekarang. Ia juga dapat beregenerasi dan pulih ke keadaan semula melalui bakat bawaannya. Tiba-tiba, suara gemerisik di depan menarik perhatianku. Melihat ke atas. Tetapi saya melihat Lin Xiaoru mengangkat tangannya yang adil. Air laut di permukaan laut. Sebuah kekuatan tak terlihat sedang berkumpul. Di kepala Lin Miaoi. Beberapa kapal perang dibentuk. Jangan malu-malu. Pedang es itu langsung melesat ke laut. Kepingan salju bermekaran. Dalam sekejap mata, air laut di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Apakah ini bakatnya? Lin Miaoji, sang kakak, adalah seorang SG. Ratu Es bawaan. Lin Xiaoru, sang adik, memiliki bakat tingkat es, Ratu Api. Dunia es dan api. Sebuah kata aneh muncul di kepalaku. Rakitnya agak tidak stabil. Kecepatan jongkok sedikit terpengaruh. Itu akan segera terjadi. Di sisi lain, Lin Xiaoru yang berjaga melihatku masih berjongkok. Saya tak bisa berkata apa-apa. Lihat, itu peti harta karun. Wow, peti harta karun muncul. Lin Xiaoru merasa bersemangat. Dia buru-buru menunjuk ke suatu titik yang jaraknya lebih dari 10 meter. Peti harta karun putih mengambang. Kemudian, dia menoleh ke arahku, yang masih jongkok, dan berkata, "Hei, dia yang tunduk. Cepat dayung perahu ke sana. Tentunya Anda bisa mengaturnya." Saya sedang jongkok saat mendengar kata-kata Lin Xiaoru. Alisnya sedikit berkerut. Diabaikan. Terus jongkok. Lin Xiaoru bahkan lebih marah. Lalu dia mengabaikanku. Sebaliknya, tangan kecilnya tiba-tiba terangkat tinggi. Sungai Pengshui, suatu bentuk pelampiasan. Sebuah bola api terlempar keluar dan meledak di permukaan laut. Serangan dahsyat itu meluncur melewati dampaknya. Sesampainya di peti harta karun, saya membukanya dan melihatnya. Wajah Lin Xiaoru langsung berubah. Apa? Cuma 10 potong kayu dan 3 botol air mineral. Wajah Lin Xiaoru berubah. Saya sedikit tidak senang. Peti harta karun putih itu hanya datang 1 jam kemudian. Rakit ketiga pria itu telah meninggalkan medan perang sebelumnya. Kecepatan peningkatannya bagus. Jumlah O-nya terlalu sedikit. Tapi untuk tahun ini, Lin Miaoji tidak punya pilihan. Setelah melakukan push-up terakhir, saya segera membuka panel sistem. Misi hari ke-30 selesai, 50 km. Selesaikan 500 sit-up. Pemberitahuan sistem lainnya muncul. Template karakter Make Guy telah dibuka. Syarat untuk mendapatkan template karakter. Saat berikutnya aku berhenti sejenak. Saya langsung merasakan perubahan pada tubuh saya. Pembentukan otot yang sempurna dalam sekejap. Setelah meninjau template KAI, saya sangat terkejut. Awalnya saya berpikir bahwa setelah membuka kunci template layar aliran, untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari pihak lain. Apa saja kondisi lainnya? Namun pada kenyataannya, tidak ada. Tidak ada persyaratan. Dengan bakat dan kemampuanku, sekalipun 8 gerbang itu terbuka, kau tidak akan mati. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan beberapa masalah. Kekuatan KAI tidak terbatas. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Masalahnya adalah semua ini memerlukan energi psionik. Terlebih lagi ketika fisiknya terlalu rendah. Daya terbatas. Oleh karena itu, peningkatan masih diperlukan. Setelah memahami poin ini, saya langsung melangkah ke pelajaran berikutnya. Sampai terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Lin Xiaoru lalu menoleh untuk melihat. Lalu saya melihat seekor hiu yang panjangnya 4 atau 5 meter. Aku menendangnya ke udara. Tubuh hiu itu sudah berlumuran darah. Ding membunuh hiu putih besar level 5. Hanya 10 poin pengalaman dalam waktu bonus pengalaman. Aku memutar alisku. Poin pengalaman terlalu sedikit. Namun,
Kekuatannya memang diuji. Hiu putih besar level 5. Satu pusaran daun saja sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Tidak hanya itu saja. Saya baru saja membuka pintu. Tetapi energi spiritual hanya menopang pengembangan internal setelah pembukaan. Konsumsi negara. Dan serangan pusaran daun tadi. Tidak ada energi psionik yang dikonsumsi. Hebat. Saya khawatir energi psionik tidak akan cukup. Tampaknya segala sesuatunya lebih baik dari yang saya harapkan. Karena memang begitulah adanya. Biarkan saya tunjukkan batas saya saat ini. Pandanganku tertuju pada laut tak jauh dari sana. Nampaknya tercium bau darah. Hiu putih besar lainnya muncul. Sosokku tiba-tiba menghilang. Muncul lagi. Mereka telah tiba di depan hiu putih besar. Ledakan keras lainnya. Aku menghancurkan hiu putih besar itu dengan satu pukulan. Pembunuhan menakjubkan hiu putih besar level 5 tak lama lagi akan berakhir. Si kembar yang ada di batang kayu itu telah menjadi acuh tak acuh. Apa yang telah terjadi? Sekilas ekspresi terkejut tampak di wajah Lin Miaoi. Dan hati yang tak tergoyahkan. Paling-paling saya masih bingung. Karena saya tidak dapat memahami Chen Evo sama sekali. Apakah ini Chen Evo? Suara Lin Xiaoru menyela Lin Miaoi. Itu menariknya kembali dari kebingungan dan kegundahannya. Lin Miao ragu sejenak. Ya? Apa yang terjadi saat ini terlalu dibesar-besarkan. Lin Miaoi tetap diam. Pusaran daun di laut yang jauh. Pusaran daun. Saya terus-menerus melepaskan satu gerakan demi gerakan untuk mengangkat pohon itu. Itu sangat memuaskan, sangat luar biasa memuaskan. Tinju ke tinju. Beginilah seharusnya pria sejati. Saya merasakan kegembiraan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saya merasakan energi spiritual saya hampir habis. Sebuah pikiran terlintas di benak saya, saatnya untuk kembali. Energi psioniknya masih terlalu sedikit. Namun, sebelum kembali ke Mufa, pandanganku menyapu beberapa peti harta karun yang mengapung di laut. Badai pasir yang baru saja terjadi. Tetapi beberapa peti harta karun ditemukan. Semenit kemudian saya kembali ke papan kayu saya. Pengiriman nama. Regenerasi bakat level 3, batu psionik, fisik 13, roh 16. Belum ada keterampilan level 3. Kecepatan bagus. Namun kini aku hanya mempunyai 10 poin energi psionik tersisa dari 160 poin energi psionik asliku. Aku menggelengkan kepala sedikit. Lalu mata. Cahaya itu menyinari peti harta karun yang dibawanya kembali. Kami baru saja membunuh beberapa monster. 7 atau 8 peti harta karun dijatuhkan. Sayangnya, semuanya adalah peti harta karun berwarna putih. Aku menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Lalu buka peti harta karun. Roti nanas 3 kayu 10. 3 botol air mineral, 12 botol soda, dan 12 korek api. Setelah membuka semua peti harta karun, saya memperoleh total 50 potong kayu. Mengupgrade katup kayu hanya membutuhkan 50 potong kayu. Katup kayu kelas O Anda telah ditingkatkan menjadi katup kayu kelas 1. Saya hanya merasakan rakit di bawah kaki saya bergetar sedikit. Itu berkembang pada saat berikutnya. Panjang sisi awal 3 meter diubah menjadi 5 meter. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Lin Xiaoru akhirnya tidak dapat menahan diri, menyela. Keheningan di tempat kejadian. Kok kamu tidak melihat apa-apa? Aku mengangkat alis. Saya merasa orang lain mengajukan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Itu karena aku melihat. Itu karena saya tidak mengerti situasinya. Lin Xiaoru tampak tidak percaya. Bukankah kau seorang yang memiliki bakat mengalahkan peringkat F yang sudah bangkit? Ya, ada masalah. Ini masalah besar, kata Lin Xiaoru. Situasi saat ini. Ini bukan hanya sekedar F. Bisakah seseorang dengan bakat level 1 mencapainya? Ingin tahu sedikit rasa geli yang terpancar di mataku? Saya sangat ingin. Mata Lin Xiaoru berbinar. Baiklah, aku akan beritahu kau. Ekspresiku berubah serius. Yaitu, bagaimana menjadi lebih kuat tanpa menjadi botak. Lin Miaohi tampak bingung. Jika Anda tidak ingin membicarakannya, tidak apa-apa. Perlukah mengatakan omong kosong seperti itu? Dia begitu marah hingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi melihat wajahku yang tersenyum, dia langsung memutar matanya ke arah pihak lain. Tunggu saja. HMPH, dasar bocah nakal. Saya membalasnya dengan, hei, tolong bantu saya. Aku melihat Lin Miaoi. Menunjuk ke taman air bahagia Fat Otaku yang baru dibuka. Anda dapat memiliki 2 botol. Berani sekali kau memperlakukan adikku seperti itu. Kulkas? Lin Miaohi belum berbicara. Lin Xiaoru marah lagi. Anda sendiri yang mengatakannya. Bukan saya yang mengatakannya. Manajer umum saya memperlihatkan ekspresi tidak tahu malu di wajahnya. Apalagi yang ingin dikatakan Lin Xiaoru? Namun Lin Miaohi menghentikannya. Dia mengulurkan tangannya ke arah minuman manis itu. Beginilah asal mula munculnya kulkas alami. Saya sedang makan sambil menjelajahi saluran obrolan, ingin membeli kayu, ingin membeli balok besi. Beberapa pesan pribadi berbunyi, astaga. Seorang petinggi telah membeli balok-balok besi. Ini adalah peningkatan rakit kayu yang memerlukan level 3.
Penebang kayu tertua saya sudah level 5, level 3. Wah, padahal baru beberapa jam. Namun bagi sebagian orang, kecepatan pencatatan lebih cepat dari levelnya sendiri. Ini wajar saja, terutama anak-anak orang kaya itu. Memikirkan hal ini, aku tak dapat menahan diri untuk menoleh saudara kembar yang juga sedang beristirahat. Ngomong-ngomong, kalian berdua tetangga. Mengapa putri tertua dalam keluarga tidak menerima bantuan keluarga apapun? Kami pikir kami hanya seperti orang-orang biasa-biasa saja. Dibutuhkan koneksi keluarga untuk mencapai hasil yang luar biasa. Lin Xiaoru tampak meremehkan. Pada saat yang sama, dia menjadi agak sombong. Aku dan adikku hanya akan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dapatkan hasil terbaik. Ketika pemain baru melakukan uji coba dan ruang bawah tanah. Namun ada hadiah khusus. Bagaimana mungkin aku tidak memberikan segalanya? Lin Miaohi tampaknya telah membaca pikiranku. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Sebenarnya, ini adalah evaluasi dari dunia bawah tanah. Untuk mendapatkan evaluasinya sendiri, kita tidak bisa bergantung pada pihak luar. Ada juga pepatah ini. Saya sedikit terkejut. Apakah kamu takut? Saya mencantumkan bahan tambahan dan air di saluran perdagangan. Ganti beberapa kayu. Jadi katup kayu saya bisa ditingkatkan lagi. Mengkonsumsi 100 kayu mengkonsumsi 200 kayu. 10 blok besi meningkatkan penebang kayu level 2 menjadi penebang kayu level 3. Dari rakit kecil, itu berubah menjadi struktur kayu raksasa dengan diameter 10 meter. Si kembar telah berhenti berbicara. Tunggu, bukankah kita seharusnya ada di sini untuk membantunya menyelesaikan permainan? Sekarang rasanya pihak lain tidak membutuhkan kita sama sekali. Itu bukan hanya tidak perlu. Melihat orang-orang yang beristirahat di rakit tingkat 3, Lin Miaoji merasa semakin gelisah. 3 jam kemudian, setelah mendapatkan kembali kekuatan psioniku, aku berdiri. Regenerasi bakat dalam memulihkan energi psionik. Memang ada bonus tertentu. Masa perlindungan pemain baru hanya 3 hari. Jika levelnya terlalu rendah setelah 3 hari, benar-benar berbahaya di lautan ini. Setelah energi spiritual ini dipulihkan, tentu saja perburuan dilanjutkan. Bangkai hiu yang dibunuh sebelumnya. Aku menaruhnya di dalam tas ranselku. Anda tidak bisa memakannya. Paling baik digunakan untuk koherensi. Bangkai hiu dibuang ke laut. Tak lama kemudian sejumlah besar ikan muncul. Pembukaan pertama. Dengan fisik saya saat ini, membuka dan menutup pintu tidak banyak mempengaruhi saya. Bang! 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 Serangkaian suara ledakan kembali terdengar di laut. Lin Miaoyi dan Lin Xiaoru. Yang kulihat hanya sosokku yang terus berkedip. Lompatannya seolah berpindah melintasi lautan. Dan setiap kali, masing-masing melambangkan pembunuhan makhluk laut. Naik turunnya Zeze terlalu dibesar-besarkan. Saya sama sekali tidak mengerti kekuatan macam apa ini. Lin Xiaoru menjulurkan lidah kecilnya dan bergumam pelan. Namun dia tidak menemukannya. Kakak perempuannya tampak agak tidak menyenangkan. Seperti yang diharapkan. Melihat betapa tegasnya saya. Bunuh salah satu monster dengan tegas. Lin Miao melirik dirinya sendiri. Belum mencapai kekuatan psionik penuh. Jika ini terus berlanjut, Chen Evo mencuri semua monster. Dengan cara ini, periode perlindungan pemain baru, 7-3 hari. Aku khawatir aku dan adikku tidak bisa naik level banyak. Ini adalah 7 hari terakhir bertahan hidup. Namun, dampaknya cukup besar. Tiba-tiba sebuah suara dengan kekuatan yang sangat menembus muncul. Di bawah tatapan heran kedua saudari itu, sang ayah. Bayangan hitam besar dengan panjang lebih dari 10 meter. Muncul dari bawah permukaan laut. Lin Miao tersentak kaget. Saya menghindari episode ini dengan gerakan cepat. Ketika kamu melihatku lagi, pupil mata Lin Miaoyi sedikit menyempit. Karena dia melihatnya pada saat ini. Saya sebenarnya memancarkan semacam energi hijau. Dari kejauhan, itu hampir sampai. Benda ini sungguh cepat. Aku menatap makhluk besar seperti orca di hadapanku, dan tiba-tiba menyadari. Kalau saja aku tidak mengaktifkan kain penyelamat nyawa itu dalam sekejap, meledak dengan kecepatan lebih cepat. Saya mungkin tidak dapat menghindari episode itu. Adapun obor sebesar itu sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Seberkas keringat berkelebat di wajahku. Sikat orca itu. Sebelum benar-benar jatuh kembali ke permukaan laut, saya menggunakan teknik teleportasi untuk berada di depannya. Tangan kanan terkepal. Tinju kanan Li Lianhua yang tegang menghantam seperti bola meriam. Peluru itu menembus langsung tubuh orca. Membunuh bos elit level 10 Bloodthirsty Orca memberikan 300 yang menakjubkan. Itu sebenarnya bosnya. Saya tampak sedikit terkejut. Jika Anda mendapatkan lebih banyak, Anda dapat naik level ke level 10. Saya mengumpulkan peti harta karun yang dijatuhkan oleh orca haus darah. Lalu mereka langsung kembali ke rakit. Kehidupan instan. Biarkan saya melancarkan strategi untuk memusnahkan paus pembunuh yang haus darah. Harganya instan. Itu menguras apa yang sudah saya miliki. Beberapa jiwa yang tersisa. Berhentilah mencari dan pergilah ambil peti harta karun itu.
Aku menoleh, menatap saudara kembar yang agak tercengang. Tahu, Hi, kau memintaku untuk pergi mengambil peti harta karun itu. Sepertinya saya salah dengar. Lin Xiaoru menatapku dengan tak percaya. Kalau tidak bagaimana, kataku tenang, dengan ekspresi biasa. Tentunya Anda bahkan tidak dapat menangani sesuatu yang sederhana ini. Apa yang kamu katakan? Lin Xiaoru mulai sedikit panik. Apakah ini masalah sepele? Apa itu? Tanyaku dengan ekspresi ingin tahu. Hal ini malah membuat Lin Xiaoru makin gila. Apa itu? Nada bicaramu membuatku kedengaran seperti kau memperlakukanku seperti tukang. Lin Miaohi menarik adik perempuannya kembali. Dia berkata padaku dengan serius. Jangan khawatir, serahkan sisanya pada kami. Lin Xiaoru tiba-tiba menoleh. Dia menatap adiknya dengan ekspresi tidak percaya. Lin Miaohi menarik adik perempuannya ke samping. Menurunkan suaramu itu baik untuk kami. Saudariku, apakah kamu gila? Aku tidak gila. Tidakkah kamu menyadarinya? Apakah Buddha ini sangat kuat? Jadi bagaimana? Saya memiliki bakat tingkat S. Kalau nanti aku sudah naik level, aku pasti tidak akan lebih lemah darinya. Lin Xiaoru tampak percaya diri. Hal ini membuat Lin Miaoji menggelengkan kepalanya. Masalahnya terletak pada peningkatan. Anda juga melihat seberapa cepat Chen Fu membunuh monster. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa monster dan naik level. Pada tingkat ini, apakah kita masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkannya? Diingatkan oleh saudara perempuannya sendiri. Lin Xiaoru akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ya, jika kita tidak bertindak sekarang. Setelah itu, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan lain. Mungkin lebih banyak monster akan muncul dalam 7 hari terakhir. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita benar-benar harus menunggu sampai saat itu? Mereka mungkin belum naik level. Pada saat itu benar-benar akan menjadi pekerjaan pembersihan medan perang. Kejahatan. Aku tak pernah menyangka bahwa si cantik jenius bertalenta SG yang kuhormati. Bahkan ada hari di mana saya harus melakukan pekerjaan serabutan. Meskipun aku tidak mau. Namun Lin Xiaoru tetap mengikuti kakak perempuannya. Mulai membersihkan medan perang. Bau darah menyebar saat ini. Lautnya mendidih. Melihat pemandangan ini, Lin Miaoi, sebaliknya, merasa jauh lebih santai. Setidaknya situasinya tidak seburuk yang ia duga sebelumnya. Di sisi lain, aku sudah berhenti memperhatikan apa yang dikatakan saudara kembar itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan apa yang baru saja dia miliki. Itu peti harta karun yang dijatuhkan oleh Blood Tiger. Buka peti harta karun biru. Dapatkan 100 kayu. 100 balok besi. Cetak biru pertukangan kayu. Cetak biru lumberjack hood. Cetak birunya sudah keluar. Mataku berbinar. Ini penting. Saya tidak ingin 10 hari ke depan seperti ini. Terpapar angin dan matahari di atas rakit. Setengah jam kemudian, saudari Lin berhenti dan bekerja sebentar. Liang juga membunuh banyak pejabat. Levelnya juga telah ditingkatkan. Inilah yang kulihat ketika aku menatap wajahku sendiri. Nama, Chen Evo, bakat, regenerasi, level, 50, kemampuan, 55, fisik, 15, spirit 20, belum punya keterampilan, saya sudah level 5. Kedua gadis itu mengambil semua peti harta karun. Karena prinsip pembagian berdasarkan pekerjaan. Peti harta karun yang dijatuhkan semuanya memiliki beberapa tanda. Saya hanya mengambil selusin atau lebih yang memang hak saya. Peti harta karun putih. Mengkonsumsi 500 potong kayu. 30 blok besi. Tingkatkan 10 bagian katup kayu ke katup kayu level 5. Karena pada saat ini juga, cahaya putih melintas di katup kayuku. Setelah cahaya putih, sebuah kabin kayu kecil muncul. Ini adalah gubuk katup yang terbuat dari kayu. Lin Xiaoru pertama kali makan 1 pon. Lalu wajahnya berubah pucat. Akhirnya, saya tidak perlu berjemur lagi. Setelah berkata demikian, dia hendak masuk ke dalam. Namun, kabin kayu itu milik seseorang. Anda tidak boleh masuk tanpa izin pemilik. Lin Xiaoru terkejut pada awalnya. Lalu saya melihat bahwa saya sudah memasuki kabin kayu. Tapi saat berikutnya, yang membuatnya semakin marah terjadi. Karena dia melihat adiknya benar-benar masuk ke dalam. Tapi ketika Lin Xiaoru mencoba memasuki gubuk kayu itu lagi. Namun kemudian muncul pesan pemberitahuan lain. Kuan Fu Lin Xiaoru sangat marah. Jika kau seorang pria, keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Lin Miaoji, yang baru saja memasuki kabin kayu. Pertama, ada diskusi. Lalu saya segera menyadari. Melihat penari berwajah tenang itu dengan sedikit ketidakberdayaan. Apakah menyenangkan menggodanya seperti ini? Sangat menarik. Aku bertanya pada Lin Miaohi dengan ekspresi serius. Apakah Anda menganggapnya membosankan? Pada saat ini, Lin Miaoji tampaknya mengerti. Pria di depanku. Itu sudah pasti keluarga dengan kepribadian yang buruk. Lalu tatapannya tertuju padaku lagi. Lin Miaohi bertanya apakah gubuk kayu itu bisa ditingkatkan. Ya, kualitas biru dapat ditingkatkan hingga level 10 maksimal.
Aku mengangguk dan berkata perlengkapan untuk peningkatan itu akan ditanggung oleh saudara-saudara perempuanku. Tepat saat kita membayar sewa. Aku mengangguk puas. Dia meninggalkan Lin Miaoi dengan kata-kata, aku akan mengkultivasi diriku sendiri. Kakakku khawatir aku lupa sesuatu. Lin Miaoji tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Aku tidak mengatakan apapun. Langsung masuk ke ruangan. Tapi saat berikutnya, sosok yang marah muncul. Tentu saja, itu adalah Lin Xiaoyu. Di mana orang itu? Nada bicara Lin Xiaoru sangat agresif. Rasanya seperti berada di tong mesiu yang siap meledak. Lin Miaoji merasa tidak berdaya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghibur adik perempuan saya dengan lembut. Kekacauan macam apa ini? Lebih dari 2 jam kemudian, saya membuang beberapa bangkai ikan besar. Objek yang berlumuran darah sudah pasti merupakan umpan terbaik. Tak lama kemudian beberapa kehidupan laut muncul. Mereka mulai mencabik-cabik bangkai ikan besar itu. Bangkai ikan itu tercabik-cabik dalam sekejap. Namun hal ini tidak memuaskan banyak makhluk laut. Mereka mulai menyerang kehidupan laut lainnya. Pertempuran skala kecil dimulai. Ketika seekor hiu memasuki area tersebut, pertarungan mulai meningkat. Bau darah mulai menguat. Lebih banyak kehidupan laut mulai berkumpul. Apakah kamu belum berniat mengambil tindakan? Lin Miaoji bertanya padaku, agak bingung. Karena aku belum bertindak. Aku melambaikan tanganku sedikit dengan tergesa-gesa. Jumlahnya tidak cukup. Ngomong-ngomong, kalian bisa mengambil langkah pertama. Lin Miaoji tidak ragu-ragu. Menarik Lin Xiaoru. Mulailah mencari peluang untuk membunuh makhluk laut yang mulai muncul. Bahkan dengan mereka berdua mengambil tindakan. Semakin banyak kehidupan laut yang tertarik pada hal ini. Hanya dalam waktu 10 menit. Daerah di sekitar rakit ketiga orang itu adalah jurang berwarna merah darah. Lin Miaoji akhirnya tidak bisa menahan diri. Ini tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Jumlah yang terlalu banyak dapat menimbulkan masalah yang tidak diharapkan. Masa perlindungan bukan berarti keabadian. Sekalipun terjadi kecelakaan, Anda tetap akan mati. Sudah cukup. Melihat sejumlah besar makhluk laut berkumpul di sekitar. Aku menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan melintas di matanya. Pengeboman di dalam sumur ke-6. Aura dominasi meledak dari dalam diriku. Dalam sekejap, saya berada beberapa meter di atas tanah. Burung merak itu menemani nasiku yang menetes. Lalu rasanya seluruh tubuhku terbakar. Satu demi satu bayangan penuh terbakar. Bola api yang menyala. Ia melancarkan serangan dahsyat ke laut di sekitarnya. Kemampuan tipe api. Lin Xiaoru tertegun. Dituliskan bahwa ia juga memiliki kemampuan bakat tipe api. Ini bukan kemampuan bakat tipe api. Secercah cahaya melintas di mata Lin Miaoi. Seolah-olah kekuatan pendorong di balik naik turunnya telah terlihat jelas. Keterampilan bakat, anak roh es. Inilah keterampilan Lin Miaoi yang baru saja bangkit. Justru karena anak roh es ini, dia hampir tidak dapat menangkap gerakanku. Hal ini dicapai melalui gerakan meninju berkecepatan sangat tinggi. Menghasilkan api secara paksa melalui gesekan dengan udara. Karena saya melihatnya dengan jelas. Lin Miaohi benar-benar terkejut pada saat ini. Kemampuan ini, mungkin hanya mereka yang memiliki bakat fisik khusus. Baru setelah itu hal itu dapat dilakukan. Bukankah bakat FG yang dimiliki Chen Evo merupakan perwujudan kemampuannya? Lin Miaoji sangat bingung. Gemuruh itu hanya berlangsung beberapa detik. Lautan di sekitarnya pernah dibombardir dengan peluru artileri. Api yang berkobar itu bergulir dan berputar. Saya sudah kembali ke Mufa. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Miaoji melihat ini. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lin Xiaoru juga ikut menimpali. Namun kata-katanya hanya membuat lukaku bertambah parah. Apakah kamu akan mati? Jika kamu tidak bisa berbicara. Kalau begitu, tutup mulutmu. Aku melirik Lin Xiaoru, agak terdiam. Lalu dia mengatakan pada Lin Miaohi bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja saya tidak bisa mengendalikan diri dan menggunakan terlalu banyak tenaga. Melihat sebentar ke arah laut yang mengepul. Lin Miaohi tidak tahu harus berkata apa. Bisakah Anda menyebutnya sedikit? Misi untuk membersihkan medan perang lagi. Setelah menyerahkannya kepada kedua saudari itu, aku kembali ke kamarku dan segera berbaring. Kali ini sungguh memuaskan. Sungguh mengesankan. Namun biayanya cukup besar. Merasakan kondisi tubuh Anda. Saya merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata tersisa. Awalnya saya pikir membuka 6 pintu tidak akan menjadi masalah. Pada akhirnya, itu karena fisiknya tidak cukup kuat. Saat ini saya memiliki 50 atau 60 poin energi psionik tersisa. Namun tubuhnya tidak mampu bertahan. Namun kali ini keuntungannya memang signifikan. Hanya dalam beberapa detik, level saya telah mencapai 9. Kali ini setelah fisiknya membaik, aku langsung merasakan nyeri di sekujur tubuhku. Ia melemah drastis dalam sekejap. Setelah membersihkan medan perang, Lin Miaoyi dan saudara perempuannya. Setelah rakit ditandai pada jarak tertentu. Aku tidak berniat keluar sekarang, jadi aku akan pergi dan mengembangkan diriku sendiri. Tidak diperlukan jaga malam selama masa perlindungan. Dan Anda bisa beristirahat dengan tenang. Namun, ketiganya tidak tahu.
Di bawah malam. Di bawah rakit yang hanyut di laut. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul. Berhenti sejenak. Bayangan itu akhirnya tenggelam ke kedalaman laut dan perlahan menghilang. Aku membunuh monster keesokan harinya. Namun, karena beberapa alasan, tidak ada monster yang tertarik. Pada akhirnya, saya hanya memperoleh sedikit lebih dari 100 poin pengalaman. Tidak hanya itu saja. Setelah sarapan dan istirahat sejenak, tidak banyak makhluk laut yang ditemukan. Bahkan pada hari berikutnya. Hal ini berlaku pada semua kasus. Hal ini membuat mereka bertiga merasa ada yang tidak beres. Mereka bahkan berpikir mereka harus. Kita membunuh terlalu banyak makhluk laut kemarin. Akibatnya, hanya sedikit makhluk laut yang berani mendekati wilayah tersebut. Keputusan akhir adalah memfokuskan semua yang tersisa pada dayung. Menuju ke wilayah laut lain. Pada pagi hari ketiga, setelah hanyut sekitar 200 km, saya perhatikan ada lebih banyak makhluk laut lagi. Hanya tersisa 1 hari. Ketiganya memutuskan untuk bergerak setiap 3 jam. Nama, Chen Evo, tingkat bakat, 120, kemampuan, 80. Kekuatan fisik 27, kekuatan mental 30. Ini mungkin tidak tersedia untuk sementara waktu. Saya naik level 3 kali. Itu sudah sangat cepat. Lin Miaoyi dan saudara perempuannya. Saya baru saja naik level ke level 10. Namun saya tidak puas dengan kecepatan peningkatan ini. Semoga setelah masa perlindungan berakhir, mungkin akan ada lebih banyak kehidupan laut. Hari keempat sudah lewat pukul 9 pagi. 3 hari lagi menuju Noubie. Masa perlindungan hanya berlangsung selama belasan menit. Setelah masa perlindungan pemula berakhir, kehilangan kontak pertama akan segera terjadi. Sekitar 1 jam. Menghadapi serangan kehidupan laut. Dan inilah momen yang saya tunggu-tunggu. Sejumlah besar makhluk laut di mataku. Itu adalah banyak pengalaman. Apakah kalian berdua yakin tidak ingin memperbarui rakit itu? Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah saudara perempuan Lin. Sampai sekarang, keterampilan penebangan pohon kedua saudara perempuan itu hanya ditingkatkan ke level 3. Lin Miaoji menggelengkan kepalanya sedikit. Nada suaranya serius. Atau pusatkan sumber daya Anda untuk meningkatkan keajaiban kayu Anda. Dengan cara ini kita akan merasa jauh lebih rileks. Mari saya jelaskan. Lin Xiaoru bahkan lebih terus terang. Saya tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Langsung gunakan bahan-bahan yang dikumpulkan selama periode ini. Kumpulkan semuanya. Lalu tingkatkan sihir kayu. Menghubungkan ke cetak biru modifikasi kayu raksasa itu. Itu juga digunakan. Kilatan cahaya putih muncul berulang kali. Penebang kayu saya dengan cepat naik level ke level 10. Itu menjadi lingkaran dengan diameter 50 meter. Papan kayu raksasa. Penebang kayu raksasa ini tidak hanya besar. Selain itu, ada pagar kayu di sepanjang tepiannya. Seluruh rakit dilindungi. Pertahanan yang bagus. Bos dari level jalan harimau haus darah. Bahkan perdebatan jangka pendek tidak dapat menembus tembok ini. Saya berdiri di titik tertinggi rakit. Kakak beradik Lin datang berdiri di belakangku. Saya sedikit terkejut. Karena masa perlindungan pemain baru-baru saja berakhir. Laut mulai bergerak. Itu terlalu cepat. Aku mengernyitkan dahi sedikit. Ada yang salah dengan apa yang saya ketahui. Kecepatan Lin Miaoyi tidak terduga. Namun dia cepat menyesuaikan pola pikirnya. Kami menyerang lebih dulu. Anda tidak menunjukkan belas kasihan dalam mendukung Lin Miaoyi. Karena dia tahu kekuatanku. Saya tidak berbicara, saya hanya mengangguk sedikit. Kedua saudari itu sudah mulai mengambil tindakan. Yang satu memegang sejumlah besar pedang. Rentetan bola api. Bang bang bang. Dengan serangkaian suara menggelegar, suasana seketika menjadi luar biasa hidup. Luas permukaan laut yang bergolak itu makin lama makin besar. Semakin banyak kehidupan laut yang muncul. Saya bahkan melihat paus pembunuh yang haus darah. Aku membalikkan tangan kananku. Rambut panjang langsung muncul di tangan kananku. Ini adalah diagram produksi kayu dan wol. Serat kayu yang terbuat dari kertas. Aku langsung melempar rambut kayu itu. Seperti lembing. Paus pembunuh yang haus darah itu langsung terkena serangan. Suara dari Wuci. Serat kayu tertanam langsung di tubuh paus pembunuh yang haus darah. Meskipun tidak menembus. Bisa ditancapkan sedalam sedikitnya setengah meter. Paus pembunuh yang haus darah, masih hidup, terlihat terluka parah. Ia terbalik dan tenggelam ke dasar laut. Aku mengangkat alis. Itu bukan salahku. Lagi pula, aku belum mengaktifkan teknik melarikan diriku. Tapi sekarang waktunya. Semakin banyak kehidupan laut yang muncul. Saudari Lin, Miaoyi dan Miaoji, sudah putus asa. Sekarang aku memiliki pedang panjang berkilau lainnya. Ini diperoleh dari peti harta karun hijau kemarin. Peralatan hijau. Mari kita buka ke bengkel pintu terlebih dahulu. Menggumamkan sebuah kalimat. Bahkan sebelum kata-katanya selesai. Orang itu sudah menghilang ketika aku muncul kembali. Kami telah tiba di permukaan laut. Mereka bertarung di antara kehidupan laut. Pedang panjang biru hijau di tangannya terus diayunkan. Setiap waktu, lambaian tangan dapat menghilangkan keberuntungan makhluk laut.
Baik itu level 1 atau level 10. Mereka benar-benar setara dengan saya. Mereka semua langsung terbunuh. Setelah membunuh beberapa saat, aku menemukannya. Tidak ada tanda-tanda penurunan kehidupan laut di daerah sekitar. Hidup, hai, bisnis, hai. Dalam sekejap, saya membuka 2 pintu. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Meskipun keadaannya dalam 4. Itu memberi beban tertentu pada tubuhku. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya membunuh sebagian besar kehidupan laut yang muncul. Hati-hati dengan kejadian yang tiba-tiba. Teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Aku tidak ragu sama sekali. Karena aku tahu roh es Lin Miaoi. Keahlian khusus Tong. Aku juga tahu dari awal. Dia menggunakan anak roh es untuk memantau seluruh medan perang. Ini berarti kehidupan saat ini pasti dalam bahaya. Ledakan energi. Saya mengalami perubahan yang lebih tidak biasa. Langsung buka perut. Kecepatan maksimal Shenlong. Sesaat setelah aku meninggalkan taman, bayangan besar muncul dari dasar laut. Ini adalah bos elit level 15, Narwhal. Suara Lin Miaoi terdengar. Bos yang menarik perhatianku. Ini sungguh berita bagus. Pusaran angin kencang Konoha. Ambil kesempatan ini. Aku menendang kehidupan yang sangat indah. Kristal unicorn berukuran lebih dari 10 meter jatuh ke laut. Pengeboman itu menimbulkan semburan air besar dan dahan-dahan pohon. Kehidupan laut hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan kekuatan serangan ini. Namun, yang mengejutkan saya adalah Paus Narwhal. Anehnya, dia tidak mengalami cedera serius. Dia meraung. Ia menyerangku dengan 1 tanduk di kepalanya. Kecepatannya begitu cepat bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Nampaknya ia ingin menusukku. Sayangnya, saat ini saya dalam keadaan tertutup. Kecepatannya bahkan lebih cepat darinya. Sebuah menghindar. Saya dengan mudah menghindari serangan Narwhal. Tampaknya ada sesuatu yang diperhatikan. Aku melihat sekeliling. Temukan area sekitar penebangan. Sejumlah besar makhluk laut berkumpul di sini. Saudari Lin Miaoi telah memberikan respon sepenuhnya. Saya tidak bisa membayar semuanya. Seperti yang diharapkan, kita masih harus membuka gerbang ke-6. An mendesah. Mataku berbinar. Handuk ke-6 dibuka rapat-rapat. Dengan suara keras. Auraku tiba-tiba meledak. Kecepatan melonjak seketika. Lompatan lembut. Aku melompat ke udara. Mereka tampaknya sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Seekor narwhal mencoba melarikan diri. Itu hanya teriakan, Cao Kong Kue, burung bangau ditanggul. Bola api yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar. Sebagian besar pemboman menghantam narwhal. Dalam sekejap, tubuh narwhal itu hancur berkeping-keping dan membentuk banyak kawah berdarah. Darah dari luka itu membuat air laut semakin merah tua. Beberapa detik berturut-turut. Saya tidak berhenti bergerak. Sebuah prompt muncul. Membunuh bos elit level 15 Unicorn Crystal memberikan 1.500 poin pengalaman. Saya tidak langsung berhenti. Sebaliknya, ia mengayunkan lengannya beberapa kali ke arah laut di sekitarnya. Sarang burung merak dengan cepat menjadi tempat kehancuran raksasa akibat perang. Laut di sekitarnya hanya dipenuhi mayat-mayat yang mengapung. Tidak ada lagi kehidupan laut. Para saudari Lin Miaoi berada di atas katup raksasa yang mengamuk tidak jauh dari sana. Saya tidak begitu terkejut lagi dengan hal ini. Sepertinya saya sudah terbiasa dengan hal itu. Wah, cahaya ungu itu adalah peti harta karun ungu. Lin Xiaoru berseru kaget. Secara naluriah saya melihat ke arah yang ditunjuknya. Di mayat bos elit Unicorn Crystal dari episode 15. Ada peti harta karun yang memancarkan cahaya ungu. Peti harta karun ungu. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Lin Miaoyi menjadi pucat saat melihatku. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika serius, gunakan ini. Aku tanpa sadar menundukkan kepalaku. Lin Xiaoru berseru kaget begitu melihatnya. Kartu penyembuhan lanjutan. Lin Xiaoru tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena dia terhenti oleh tatapan Lin Miaoi. Aku melambaikan tanganku. Tetapi Lin Miaohi benar-benar tidak memberiku kesempatan untuk mengatakan sesuatu lagi. Langsung gunakan kartu penyembuhan tingkat lanjut itu. Itu diletakkan di tanganku. Simpan ini. Melihat hal itu, saya tidak berkata apa-apa lagi. Karena ini mungkin satu-satunya saat. Formasi 8 gerbang, tanpa kerusakan. Aku menatap warna ungu di hadapanku. Buka peti harta karun ungu untuk mendapatkan Golden Branch Hearthstone. Cetak biru modifikasi baja dan kayu. Pelindung kartu ekspansi ransel. Setelah saya melihat atribut Golden Bow dan Heart as Blood, lonjakan energi yang tiba-tiba. Benda ini hanya punya satu efek, melahap. 1 tetes dapat meningkatkan Maret 10 poin fisik. Botol kecil yang saya miliki berisi 10 tetes. Barang bagus dan cetak biru konversi rakit baja. Inilah yang paling kita butuhkan saat ini. Pertempuran ini. Saya telah menemukan lock raksasa saya sendiri. Meskipun pertahanannya bagus. Akan tetapi, masih mengalami beberapa kerusakan. Dimanapun mata dapat melihat. Ada banyak peti harta karun mengambang. Sebagian besar berwarna putih. Beberapa hijau. Tingkatnya tidak tinggi, tetapi kuantitasnya cukup besar.
Saya harus dapat mengumpulkan semua bahan untuk modifikasi. Saya memeriksa panel saya lagi. Nama pengajuan regenerasi bakat. Level 140, kemampuan 130, fisik 39, semangat 34. Belum ada keterampilan yang tersedia. Karena usaha yang teliti. Kekuatan fisikku sekarang telah melampaui atribut mentalku. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah perintah khusus muncul di pikiranku. Bukan hanya aku. Semua orang menerima pemberitahuan ini. Saat ini, jumlah orang yang telah mencapai level 10 telah melampaui 100.000. Papan peringkat sekarang terbuka. Suatu pikiran terlintas di benakku. Papan peringkat yang baru ditambahkan segera terbuka. Salah satu antarmukanya adalah papan peringkat. Chen Evo, peringkat pertama dalam peringkat. Tingkat 14. Tempat kedua, Lu Yihang. Tingkat 12. Tempat ketiga, Qin Haiyang. Tingkat 12. Xiang Wanjun, menduduki peringkat pertama pada papan peringkat penebangan pohon. Lu Yihang, tempat kedua di kapal perang raksasa kelas 15 Mufa. Qin Haiyang, juara ketiga dalam kompetisi penyihir kayu raksasa lapis ganda level 14. Penyihir kayu benteng level 14. Apakah dia nomor 1 dalam daftar peringkat? Saya tidak terkejut dengan hal ini. Tampaknya masih banyak orang jenius. Tidak lama setelah itu, saudara perempuan Lin Miaoi. Akhirnya, semua peti harta karun di medan perang berhasil diambil. 70 atau 80 peti harta karun putih. Bahkan peti harta karun biru pun memilikinya. Setelah membuka ketiganya, saya memperoleh banyak sumber daya. Lebih atau kurang dari apa yang berguna. 1 jam kemudian, rakit saya akhirnya dimodifikasi. Rakit baja level 10 langsung masuk 10 besar. Bahkan karena mereka adalah karyawan dengan kualitas ungu. Bonusnya tidak rendah. Dia langsung ke posisi kedua. Setelah naik level beberapa kali lagi, kami nomor 1 di papan peringkat penebangan. Lin Xiaoru tertawa terbahak-bahak. Wajah penuh kebahagiaan. Melihat pemandangan ini, tepat saat aku hendak mengingatkan adikku. Ini bukan metode kayu saya. Lin Miaohi tiba-tiba melihatku. Pandangan yang seolah-olah menganggap seseorang memiliki tantangan mental. Setelah jatuh pada adik perempuannya. Dia pendiam, jadi mari kita diam. Tetapi tampaknya dia memikirkan sesuatu. Lin Miaohi berkata kepadaku. Karena papan peringkat sudah dimulai. Pulau sumber daya akan mulai muncul besok. Pulau sumber daya? Aku menyipitkan mataku sedikit. Yang disebut pulau sumber daya. Ini akan terjadi pada hari kedua setelah masa perlindungan pemula berakhir. Mulai penyegaran acak. Juga tercantum di papan peringkat. Area di mana kuil berada akan memunculkan lebih banyak item makhluk. Aku merenung sejenak. Melihat Lin Miaoi. Bagaimana energi psikis Anda pulih? Kau ingin aku bersama roh es? Apakah Anda mencari kehidupan laut? Lin Miao berkedip sedikit. Dia langsung mengerti apa yang saya maksud. Tapi saat berikutnya, ketika kamu melihat tatapanku, kesalahan taplak lagi ditimpakan pada adik perempuannya. Sedikit kecurigaan. Wajahnya menegang. Orang ini. Mereka mulai meragukan apakah aku dan saudara perempuanku adalah anak kandung mereka lagi. Oke, saya mengerti. Ayo cari sekarang juga. Aku takut adik perempuanku akan berselisih denganku. Lin Miaoji buru-buru menarik Lin Xiaoru. Berlari ke area tertentu di rakit. Ada menara pengintai di sini. Ada sesuatu yang terlihat tidak benar. Rakit ini milik Chen Evo. Bukan milik kita. Anak roh prajurit dilepaskan dari menara observasi. Setelah memeriksa beberapa saat, Lin Miaoji berhadapan dengan adik perempuannya. Sebuah kebangkitan yang tepat waktu. Apakah kamu benar-benar saudara perempuanku? Saat ini, daftar peringkat penebangan didasarkan pada yang lama hanya rakit kayu baja level 12. Dikalahkan oleh rakit kayu kapal perang raksasa Xiang Wanjun. Orang ini meningkatkan mesin pencatatan ke level 18. Hal ini membuat saya merasakan kembali kebencian dari generasi kedua yang kaya. Apakah Anda yakin Anda nomor 1 di kedua daftar tersebut? Pulau sumber daya tingkat atas akan muncul. Pandangan kami beralih dari peringkat penebangan. Saya menatap Lin Miaohi dan bertanya. Belum lama ini, Lin Miaohi mengatakan kepada saya bahwa jika saya dapat memenangkan tempat pertama pada kedua daftar, itu dapat menyegarkan pulau sumber daya tingkat atas. Meskipun semakin tinggi level pulau sumber daya, semakin kuat monster yang muncul. Namun, sumber dayanya menjadi semakin maju. Lin Miao mengangguk. Pasang surut di malam hari. Seperti yang aku harapkan. Rakit itu tetap di tempatnya. Tidak diserang secara aktif oleh kehidupan laut. Meskipun Anda dapat menemukan kehidupan laut, namun jumlahnya terlalu kecil. Tidak ada jalan lain. Melihat rakit Xiang Wanjun telah tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Aku hanya bisa melepaskan jurus mematikanku. Anda berencana untuk menjual ini. Lin Miaohi menatapku dengan tak percaya. Di tangannya terletak botol indah hasil usaha keras itu. Item untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dan kualitasnya ungu. Anda mendapatkannya dari peti harta karun ungu itu. Lin Xiaoru mengajukan pertanyaan. Namun, nadanya penuh percaya diri. Aku mengangguk.
Tentu saja. Jika tidak, apa yang akan saya lakukan dengannya? Jadi, berapa banyak bahan yang bisa digunakan untuk menjual 7 tetes darah esensi ini? Mengetahui bahwa esensi darah hanya dapat meningkatkan fisik sebesar 10 poin. Itu tidak berguna lagi bagiku. Karena memang begitulah adanya. Lalu menjualnya untuk membeli bahan. Lalu tingkatkan sihir kayu. Apakah Anda yakin nada bicara Lin Miaoi semakin rumit? Ada sangat sedikit hal yang dapat meningkatkan atribut. Selain itu, atribut yang paling krusial mencapai tingkat tertentu. Item peningkatan atribut tingkat rendah tidak akan berfungsi. Maksudmu mengatakan, semakin tinggi kualitas item yang meningkatkan atribut, semakin tinggi nilainya, semakin baik. Saya pikir saya mengerti sekarang. Lin Miao mengangguk. Upaya luar biasa ini didedikasikan untuk para pahlawan terkuat. Ini juga dapat meningkatkan efeknya. Jadi meskipun itu hanya peningkatan sedikit pada atribut, itulah sebabnya nilainya sangat tinggi. Begitulah yang dikatakan. Jual barang ini. Saya pikir rakit baja saya dapat ditingkatkan beberapa tingkat. Sekilas tampak keterkejutan di wajahnya. Apakah Anda yakin ingin menjual? Lin Xiaoru merasa agak tidak percaya. Kakakku banyak bicara. Ini tentang mengeluarkan bakat berharga dan kerja keras ini dari negara ini. Lalu menjualnya dengan harga tinggi. Dan bahkan jika Anda melindungi 2 kali tempat pertama, pulau sumber daya tingkat atas akan tersedia besok. Tidak dapat dipastikan apakah kita dapat mengamankan sumber daya di sana. Ini bisnis saya. Saya tetap tenang. Pulau-pulau sumber daya memang memiliki sumber daya. Namun untuk mendapatkan sumber daya dari atas, tidak semudah itu. Karena ada monster di atas sana. Makin tinggi levelnya, makin banyak dan kuat monsternya. Bahkan monster terkuat pun tak dapat menghentikan sedikit pun kekuatan KAI-ku. Lagi pula, semakin banyak monsternya, semakin tinggi levelnya. Bukankah benar semakin banyak pengalaman yang kita miliki? Oleh karena itu, kami harus memenangkan tempat pertama pada kedua daftar tersebut. Melihat ekspresiku yang tegas, Lin Miaoji tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Namun dia menawarkan saran, jika memungkinkan. Bisakah Anda menjual saya tanaman permata yang berharga ini? Saya agak terkejut. Namun kemudian saya tampaknya memahami sesuatu. Mengangguk, saya hanya butuh bahan-bahannya. Tidak masalah kepada siapa Anda menjualnya. Tidak ada penekanan pada harga. Tapi menurutku, selama Lin Miaohi tidak bodoh, tidak akan ada yang palsu. Beberapa jam kemudian, lebih dari setengah jam sebelum tengah malam, Lin Miaoji mendatangiku lagi. Lalu mereka memberi saya materi yang agak mengejutkan saya. Banyak sekali di antara mereka yang menatap Lin Miaohi dengan tatapan aneh. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benakku. Wanita ini mungkin benar-benar bernafsu padaku. Meskipun Lin Miaohi tidak tahu apa yang saya pikirkan. Pikiran saya saat ini. Namun kini, di bawah tatapanku, saya merasa tidak nyaman menontonnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia berkata, jangan terlalu dipikirkan. Hakikat hidupku yang berharga ini seharusnya benar-benar dibawa keluar bersamaku. Nilai bahan-bahan ini, itu dapat dibeli dengan paling banyak setetes darah kehidupan seseorang. Namun, sekarang kita berjuang untuk bertahan hidup di lautan ini. Nilai materialnya agak tinggi. Tentu saja, sejujurnya, kami masih mendapat untung. Lin Miaohi mengatakan ini dengan sedikit malu. Dengan gigitan yang mantap, dia tampaknya telah membuat keputusan. Keluarkan alat peraga kartu. Jadi, menambahkan hal ini, pandanganku tertuju pada kartu yang diserahkan Lin Miaohi kepadaku. Dia belum mengatakan apapun. Lin Xiaoru berdiri di samping. Dia langsung menangis. Lin Xiaoru tampak cemas selama penilaian. Ini untuk penilaian promosi level 20 Anda. Kami hanya membawa 2. Mataku berbinar saat melihat kartu penilaian. Benda ini lumayan jika dilihat dari nilai pasarnya. Setelah persyaratan level terpenuhi, kartu penilaian diperlukan untuk melanjutkan penilaian promosi. Kartu penilaian hanya dapat digunakan dari buka peti harta karun biru atau kualitas yang lebih tinggi. Dan di dunia ruang bawah tanah bertahan hidup percobaan saat ini, kemungkinannya paling rendah. Oleh karena itu, pendatang baru memasuki dunia instansi pertama. Level 20 sudah menjadi titik awal. Level 20 tidak dapat ditingkatkan tanpa mengikuti penilaian. Anda hanya dapat dipromosikan 3 hari setelah gagal penilaian. Hanya mereka yang siap, seperti Lin Miaohi dan lainnya, membawa kartu penilaian dengan biaya besar. Ada juga kemungkinan pada kejadian pertama. Level dunia ditingkatkan menjadi 20 atau lebih tinggi. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke dunia bawah tanah berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk penilaian promosi. Lin Miaohi tersenyum acuh tak acuh. Dan saya mungkin tidak akan mampu naik ke level 20. Mencapai level 20 dalam 10 hari tentu sangat sulit. Namun dengan bakat kedua saudari ini, itu sepenuhnya mungkin. Monster yang aku temui hanya dalam 3 hari. Pada dasarnya saya membunuh mereka semua. Mungkin itulah sebabnya level kedua saudari itu tidak begitu tinggi. Aku memanfaatkanmu. Aku tidak berpura-pura. Saya butuh kartu penilaian ini. Apalagi yang ingin dikatakan Lin Xiaoru?
Tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak berbicara. Setelah menerima materi, saya kemudian mulai meningkatkan rakit baja. Kami memperoleh banyak sekali materi kali ini. Meskipun tidak mungkin untuk meningkatkan rakit baja ke level 20. Tapi itu sudah cukup. Juara pertama, Chen Fo. Xiang Wanjun, juara kedua dalam kompetisi rakit kayu baja tingkat 17. Kapal perang raksasa Tier 19 Mufa, tempat ketiga. Pesawat kayu raksasa lapisan ganda Louisiana level 15. Saat ini di level 17. Bahkan jika rakit kayu Xiang Wanjun ditingkatkan ke tingkat yang lain. Tempat pertama tetap milikku. Rakit kayu baja berwarna ungu. Kualitasnya memang sangat tinggi. Setelah melihat itu saya meningkatkan rakit Iron Watt ke level 17. Xiang Wanjun menyerah. Yang paling penting, dia bisa memberitahu. Chen Fo mungkin ingin menempati posisi pertama pada kedua daftar tersebut. Ingin memperoleh pulau sumber daya tingkat atas. Tetapi dia punya informasi bahwa dia akan menghubungi saya besok. Alasannya cukup sederhana. Meskipun saya menyegarkan pulau sumber daya tingkat atas, tapi levelnya cuma 15. Untuk mencapai level 15 dan menghancurkan puncak sumber daya pulau sumber daya level 1. Tidak semudah itu. Kecuali jika dia membangkitkan bakat SSG setelah mencapai kebudayaan. Jika memang itu benar-benar terjadi, dia menerima kenyataan bahwa dia memiliki puluhan ribu pasukan. Apakah rakit bajanya sudah diperbarui? Saya berdiri di atap kabin kayu, melihat ke kejauhan. Baru saja, dia menerima penghargaan karena menjadi nomor 1 di kedua papan peringkat. Pulau-pulau sumber daya telah muncul. 5 pulau sumber daya menengah. Sejumlah besar. Tapi untuk mengambil semuanya dalam satu hari. Bahkan saya pikir itu mustahil. Satu pulau sumber daya membuka formasi 8 gerbang sekali. Bahkan jika hanya sampai ke tingkat keempat, saya hanya bisa mengemudi 7 atau 8 kali sehari. Jika Anda ingin berkendara ke tempat pemandangan ke-6, itu mungkin hanya terjadi 4 atau 5 kali. Beban fisik adalah satu hal. Yang terpenting, pemulihan dari steroid tipe O membutuhkan waktu. Selain itu, pulau sumber daya tidak muncul secara otomatis. Aku tahu di mana. Ini memerlukan pencarian dalam radius 100 mil. Bagaimana Anda menemukannya? Berbalik untuk melihat Lin Miaoi di sampingnya. Sekarang dia telah memasuki kondisi Ice Spirit Chopper. Ditemukan. Ada pulau sumber daya beberapa kilometer jauhnya.